Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan materi statistika kelas 12, yaitu tentang ukuran penyebaran data kelompok. Nah, ukuran penyebaran data kelompok ini terdiri dari 3. Yang pertama simpangan rata-rata, kemudian varians, dan simpangan baku. Oke, kita masuk ke tujuan dulu. Nah, tujuan dari mempelajari ini adalah untuk dapat menentukan dan menganalisis ukuran penyebaran data kelompok yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas khusus untuk tabel distribusi frekuensi saja dulu. Oke, perhatikan ukuran penyebaran data kelompok. Yang pertama adalah simpangan rata-rata, biasa juga disebut deviasi rata-rata, biasa juga disebut mean absolute deviation. Nah, simpangan rata-rata ini merupakan rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Ya, jadi simpelnya adalah kita mencari penyimpangan nilai tengah dari data kelompok kita terhadap rata-ratanya, kemudian kita rata-ratakan lagi. Nah, seperti itu kira-kira. Seperti namanya, simpangan rata-rata ini adalah salah satu nilai data statistika untuk mengetahui penyimpangan data terhadap nilai rata-rata. Oke, yang berikutnya adalah ragam atau varians dan simpangan baku atau standar deviasi. Nah, ragam sendiri itu merupakan ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan atau bilangan data tersebar. Sementara simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varians. Jadi simpangan baku ini bergantung terhadap varians. Oke, rumusnya seperti ini. Jadi ada 2 rumus. Rumus simpangan varians itu seperti ini, sementara simpangan baku seperti ini. Jadi simpangan baku itu merupakan akar dari varians. Biasanya sih di sini itu ditulis S saja, bukan SB. Tapi di sini saya menggunakan SB. Oke, ini adalah keterangannya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini saya memberikan sebuah contoh hasil pengukuran berat badan 40 orang siswa yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi seperti yang tampak pada layar. Nah, di sini saya akan mencoba menghitung nilai simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku dari data tersebut. Oke, kita mulai dari simpangan rata-rata dulu. Nah, ini ada 2 rumus. Yang pertama adalah rumus rata-rata dan yang kedua adalah rumus simpangan rata-rata. Kenapa rumus rata-rata di sini saya tampilkan? Karena kita tidak akan bisa mencari simpangan rata-rata kalau kita tidak mencari rata-ratanya. Kenapa? Karena dalam simpangan rata-rata ini terdapat rata-rata. Dalam rumus simpangan rata-rata ada rata-rata. Jadi ini dulu yang harus kita cari. Oke, jadi kita tampilkan dulu tabelnya. Ini adalah tabelnya. Di sini saya tampilkan XI atau nilai tengah, kemudian FI kali XI. Gunanya adalah untuk mencari rata-rata ini. Karena memang di rata-rata ini kan ada FI kali XI. Oke, sekarang perhatikan. Jadi kita jumlahkan dulu frekuensinya, jumlahnya 40. Setelah itu nilai tengahnya sama seperti itu hari di tampilan sebelumnya. Untuk mencari nilai tengah mudah sekali, yaitu 42. Kemudian yang berikutnya dengan cara yang sama kita bisa dapatkan 47, 52, 57, dan 62. Nah, setelah kita dapatkan nilai tengahnya, kemudian kita kalikan. Nah, jadi 2 kali 42 dapat 84. Berikutnya 470, 624, 570, dan 372. Kemudian kita jumlahkan. Nah, ini adalah hasil kalinya dan ini hasil penjumlahannya. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus dan kita dapatkan rata-ratanya adalah 2140 per 40 sama dengan 53,5. Setelah kita dapatkan rata-ratanya, sekarang kita bisa mencari simpangan rata-ratanya. Nah, untuk keperluan ini kita akan menambah 2 kolom tabel lagi. Oke, di sini saya menambahkan XI kurang X rata-rata. Jadi ini X rata-rata. Tanda garis di atasnya kurang kentara. Tapi ini adalah X rata-rata. Sementara yang berikutnya ini adalah FI kali nilai mutlak dari
nilai tengah kurang rata-rata. Jadi gitu ya. Ini adalah nilai mutlak dari nilai tengah kurang rata-rata. Nah, jadi yang pertama kita cari ini dulu. Nah, bagaimana caranya? Jadi perhatikan ini ada XI, ini kolom XI, ini adalah yang kita gunakan. Kemudian kita kurangkan dengan 53,5. Ini kita kurangkan dengan ini. Kenapa begitu? Karena seperti itulah rumusnya. Oke, sekarang kita akan coba mengurangkan. Yang pertama ini dulu, 42 kurang 53,5. Nah, diperoleh 11,5. Yang berikutnya adalah 47 kurang 53,5. Diperoleh 6,5. Berikutnya adalah 52 kurang 53,5. Diperoleh 1,5. Dengan cara yang sama kita peroleh 3,5 dan 8,5. Semua jawabannya ini positif. Kenapa positif? Karena ini ada kurung nilai mutlak, yang artinya apa? Hasilnya semua harus positif. Jadi nilai mutlak itu tidak ada yang negatif. Oke, setelah kita dapatkan ini, berikutnya adalah kita kalikan dengan frekuensi. Jadi ini kita sudah dapatkan, sekarang kita kalikan dengan frekuensi. Nah, oke, kita coba kalikan. Yang pertama 23, jadi 2 kali 11,5 itu dapat 23. Oke, frekuensi berikutnya adalah 10. Dan yang berikutnya ini adalah 6,5. Kita kali dapatnya 65. Nah, dengan cara yang sama, dengan mengalihkan frekuensi dan nilai mutlak dari nilai tengah kurang rata-rata, kita peroleh 18, 35, dan 51. Nah, setelah kita dapatkan ini, berikutnya adalah kita jumlahkan. Kenapa kita jumlahkan? Karena memang di rumus ini ada tanda sigma di depan. Jadi, setelah kita dapatkan Fi kali nilai mutlak nilai tengah kurang rata-rata ini, berikutnya adalah kita sigmakan, jadi kita jumlahkan dan didapat 192. Setelah kita dapat, maka sekarang sudah bisa kita dapatkan simpangan rata-ratanya dengan memasukkan nilai ini dan jumlah frekuensi ke dalam rumus. Nah, inilah dia hasilnya. Jadi kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh 192 per 40 sama dengan 4,8. Oke, kita lanjut ke varians dan simpangan baku. Oke, kita ke rumus dulu. Nah, ini dia rumusnya. Yang berikutnya datanya. Nah, di sini saya ambil data dari soal tadi seperti ini. Kemudian di sini jumlah frekuensi 40 tadi. Nah, di sini saya ambil yang ini. Jadi yang kolom kuning tadi saya ambil kolom nilai mutlak dari XI kurang X rata-rata. Yang berikutnya saya buat kolom biru. Nah, kolom biru inilah yang kita gunakan untuk menjawab varians dan simpangan baku. Nah, di sini dalam kolom ini yang pertama adalah XI kurang X bar atau X rata-rata terus dipangkat 2. Kenapa ini? Kita buatkan kolomnya karena di sini di rumusnya ada kan? XI kurang X bar dipangkat 2. Makanya sini kita buatkan kolomnya. Setelah itu ada Fi kali XI kurang X bar atau rata-rata dipangkat 2 atau yang ini. Jadi yang pertama kita cari yang dalam kurung dulu terus dipangkat 2. Kemudian yang berikutnya adalah Fi-nya dikali dengan yang ini. Nah, oke, kita langsung saja. Jadi untuk mencari ini kita cukup melihat yang tadi nih. Tadi kan kita sudah kerjakan yang ini. XI kurang rata-rata. Nilai tengah kurang rata-rata. Kita dapat 11,5, 6,5 dan seterusnya. Nah, berikutnya tinggal kita gunakan saja data ini untuk dipangkat 2-kan. Nah, jadi 11,5 ini kita pangkat 2-kan, dapatnya adalah 132,25. Nah, sekarang ini lagi yang kita pangkat 2-kan, 6,5 dapatnya 42,25 dan seterusnya kita dapat 2,25, 12,25 dan 72,25. Setelah kita dapat, kemudian kita kalikan dengan frekuensi ini. Oke, kita kalikan ya. Dapatnya 264,5, 422,5 dan seterusnya. Nah, setelah ini kita dapatkan seperti yang tampak di rumus ini, di depan ada sigma. Artinya apa? Artinya kita harus menjumlahkan hasil ini. Oke, kita jumlahkan sekarang, dapatnya 1270. Setelah ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini dia. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, dapatnya 1270 per 40. Yang diambil dari jumlah frekuensi yang tadi. Dapatnya 31,75. 31,75.
Nah, inilah varians dari data yang tadi. Nah, kalau sudah dapat variansnya, untuk mencari simpangan baku itu gampang sekali. Tinggal 31,75 ini kita akar kuadratkan. Sehingga SB sama dengan akar S pangkat 2. Nah, S pangkat 2 ini variansnya tadi kan 31,75. Sehingga menjadi akar 31,75. Akar 31,75 sama dengan 5,63. Ya, minta maaf ya. Jadi angka di belakang koma ini tidak boleh disebut sebagai puluh. Seperti contohnya ini 5,63 tidak boleh kita sebut sebagai 5,63 karena ini bukan puluhan. Oke, jadi saya rasa cukup mudah apa yang saya sampaikan ini. Ukuran penyebaran data, proses hitung-hitungannya cukup mudah. Yang penting kalian bisa menghitung dengan cepat dan teliti. Rumusnya pun tidak panjang-panjang sekali, bahkan sangat simpel. Intinya adalah ukuran penyebaran data itu adalah kita mencoba menghitung berapa ukuran penyebaran suatu data dari rata-ratanya. Gitu. Semakin besar nilainya berarti penyebaran datanya semakin besar. Nah, antara simpangan baku dan simpangan rata-rata keduanya maksudnya sama, yaitu untuk menghitung penyebaran data dari rata-ratanya, tapi simpangan baku lebih banyak digunakan dalam proses perhitungan statistik karena dapat menghasilkan nilai yang lebih lebih baik dan lebih stabil. Saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.